Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silahkan pimpin dulu doanya, Nak. Baik, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau cek dulu kehadirannya kalian. Dan kesiapannya, bagaimana semua bukunya sudah ada? Pulpen semua sudah ada di atas meja, Nak? Sudah? Ibu lihat dulu ya. Semua hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Alkis kenapa, Nak? Sakit. Oke, karena ada satu temannya yang tidak hadir karena sedang sakit, mari kita sama-sama mendoakan supaya Alkis cepat sehat dan kembali belajar sama-sama dengan kita di kelas ini. Kita doakan supaya semoga Alkis cepat sembuh dan kembali lagi belajar sama-sama dengan kita. Ya? Baik, sebelum ke materi, Ibu minta kalian berdiri dulu, kita menyanyikan lagu nasional. Oke, sebentar ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah Pancasila, akulah pendukung. Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali, Nak. Baik, kalian semangat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Semangat! Iya, kalian harus tetap semangat karena ketika kalian semangat mengikuti pembelajaran, maka kalian akan lebih mudah untuk memahami apa yang akan kita pelajari. Nah, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari waktu pertemuan sebelumnya? Cerita fantasi, yang lain apa?
Ya, betul. Kita belajar tentang jenis dan ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Oke, semua perhatikan di atas. Pernah nonton film itu? Pernah. Apa judul filmnya? SpongeBob. Betul sekali, SpongeBob. Nah, kira-kira dari film tersebut pesan apa yang ingin disampaikan? Dia mengungkapkan pendapatnya? Apa pesan yang mau disampaikan dari film tersebut? Apa? Ya, Kila. Apa, Nak? Apa? Ya, semua orang pernah mengalami kegagalan. Menurutnya Kila dari film SpongeBob itu ada pesan yang mau disampaikan. Kalau semua orang tuh pernah mengalami kegagalan. Yang lain lagi siapa? Dirli, silakan, Nak. Nah, menurut Dirli setelah menonton film itu kita tidak boleh menunda pekerjaan. Yang lain siapa lagi? Citra apa, Nak? Nah, menurutnya Citra mengakui setelah menonton film SpongeBob itu kita mengakui kesalahan itu bukan sesuatu yang buruk. Nah, setiap orang ini yang sudah menonton film SpongeBob dia menangkap pesan ataupun amanat yang disampaikan dari film yang ditonton. Jadi cerita fantasi itu memiliki pesan karena film SpongeBob ini termasuk salah satu cerita fantasi atau imajinasi. Nah, kita lihat. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita yaitu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita fantasi dari teks yang dibaca ataupun video yang ditonton dengan tepat. Jadi yang kita pelajari hari ini nantinya adalah unsur-unsur intrinsik. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita ice breaking dulu sebentar. Kita gerakan badannya kita. Ayo semua berdiri, kalian ambil posisi. Kalian silakan berdiri. Oke, mungkin kalau misalnya itu jangan sampai kesandur di sini. Ke sini. Ya, ada kabel di dekatnya. Oke, mungkin yang bisa keluar dari ya. Oke. Nah, ice breaking-nya kita, semua perhatikan Ibu ya, terus nanti kita ulang sama-sama. Kalian? Oke, semua perhatikan. Jadi, ice breaking-nya kita itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ayo coba ikut Ibu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Diri. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sudah tahu gerakannya? Oke, kita ulang 1 kali lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya, Nak. Iya. Nah, jadi materi kita hari ini tuh adalah tentang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, coba lihat. Unsur intrinsik, ada yang tahu apa itu unsur intrinsik?
Unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun karya sastra. Jadi, unsur intrinsik itu bukan hanya ada di teks cerita fantasi, tapi di karya sastra lainnya itu terdapat juga unsur intrinsik seperti di cerpen, novel, ataupun puisi. Jadi unsur intrinsik ini kalian akan pelajari juga di kelas 2 dan kalian naik SMA pun akan mempelajari mengenai unsur intrinsik ini. Nah, unsur intrinsik sebuah karya sastra itu terdiri atas yang pertama apa? Tema. Yang kedua? Betul, tokoh dan penokohan. Ketiga? Latar. Yang keempat? Kelima? Sudut pandang. Dan yang terakhir, yang keenam adalah amanat. Amanat itu sama halnya kalau kita mengatakan pesan. Oke, mari kita lihat satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan tema? Kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tema? Apa yang dimaksud dengan tema? Tema itu adalah tema itu adalah gagasan utama atau ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Dalam sebuah cerita fantasi itu biasanya temanya itu tentang magic atau sihir ya. Terus ada supernatural atau yang dikatakan dengan ajaib. Kan kalau kalian nonton tuh atau kalian baca cerita fantasi itu, karena kalau kalian nonton tuh cerita fantasi itu ada hal-hal yang ajaib. Ya kan? Ada hal-hal yang kadang tidak masuk akal. Nah, dan juga cerita fantasi itu temanya kadang futuristik atau terlalu modern. Hal yang belum terbayangkan saat ini, kadang di dalam cerita fantasi itu muncul dalam ceritanya. Misalnya ada mobil yang terbang. Saat ini ada tidak mobil yang terbang? Kecuali pesawat kan? Nah, itu. Jadi kalian sudah paham tema itu? Tema adalah gagasan utama yang mendasari sebuah cerita. Nah, yang kedua, setelah tema, dalam sebuah cerita fantasi itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa? Nah, tokoh itu orangnya yang ada di dalam cerita. Sementara kalau penokohan itu adalah tokoh itu orangnya yang ada dalam cerita, kalau penokohan itu karakter atau watak dari si tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Bisa membedakannya? Tokoh dan penokohan, tokoh itu orangnya, sementara penokohan itu adalah watak atau karakter dari si tokoh yang ada di dalam cerita. Lanjut, yang unsur yang ketiga tadi adalah latar. Latar terbagi atas 3. Ada latar tempat. Latar tempat itu apa? Lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Ya, dalam cerita fantasi ada latar tempatnya atau lokasi di mana peristiwa yang terjadi di dalam cerita itu. Paham untuk latar tempat? Nah, lanjut latar waktu. Latar waktu itu berkaitan dengan kapan peristiwa yang ada di dalam cerita itu. Kapan terjadinya peristiwa yang ada di dalam cerita. Karena tadi sudah ada tempatnya. Terus yang kedua juga ada waktunya. Kapan peristiwa itu terjadi. Kapan itu bisa pagi, siang, malam, sore. Itu adalah latar waktunya. Terus latar yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana itu apa? Nah, dengan kondisi atau keadaan suatu peristiwa yang ada di dalam cerita. Latar suasana itu bisa berupa menyenangkan, membahagiakan, menegangkan, menyedihkan, dan lain sebagainya. Itu latar suasana. Oke, lanjut di
Alur, unsur yang keempat. Alur ini juga tidak bisa lepas dari sebuah cerita. Alur terbagi atas 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu, ada yang tahu apa itu alur maju? Ada? Alur yang menceritakan dari awal peristiwa sampai akhir peristiwa. Jadi menceritakan mulai kejadian sampai kejadian berakhir atau akhir dari sebuah cerita. Itu alur maju. Terus yang kedua, alur mundur. Kebalikannya alur maju. Alur yang menceritakan peristiwa dari akhir ke awal. Menceritakan akhirnya dulu, akhir sebuah cerita, terus kembali ke awal ceritanya. Itu alur mundur. Nah, kalau alur yang ketiga nih, alur campuran. Alur campuran itu alur maju mundur. Diceritakan dari awal, terus kembali ke pertengahan cerita, terus kembali ke awalnya lagi, baru kembali ke akhir cerita. Seperti itu. Tapi biasanya dalam sebuah cerita fantasi, dalam sebuah cerita yang tidak panjang, cuma terdiri dari beberapa paragraf, biasanya menggunakan alur maju. Menceritakan dari awal peristiwa sampai berakhirnya peristiwa yang diceritakan. Paham sampai situ? Paham. Oke. Unsur yang keempat. Ada sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Cara yang digunakan oleh pengarang. Ya, cara yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya, untuk menuliskan ceritanya. Sudut pandang itu terbagi atas 2 lagi. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jadi di dalam sebuah cerita seorang pengarang menuliskan ceritanya bisa menggunakan 2 sudut pandang. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, mari kita lihat. Apa sih yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama? Iya. Kalau sudut pandang orang pertama itu, seolah-olah penulisnya itu dia berada di dalam sebuah cerita, dalam cerita yang dia tuliskan. Apa ciri-cirinya? Biasanya menggunakan itu kata ganti aku, saya, ataupun kami. Jadi ketika kalian membaca sebuah cerita, terus di dalam bacaannya itu menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami, itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga? Ketika pengarang itu hanya dalam ceritanya hanya seolah-olah menceritakan kisah orang lain, itu dikatakan sudut pandang orang ketiga. Dan kata ganti yang digunakan dalam cerita ketika menggunakan sudut pandang orang ketiga itu misalnya dia, ia, nama orang, atau mereka. Jadi biasanya kan ketika kalian membaca teks cerita nih, ada nama orang di dalam situ, tokoh-tokohnya menggunakan nama orang. Nah, itu yang dikatakan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Betul. Nah, unsur yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam ceritanya. Ya, pesan itu kata lainnya adalah amanat itu kata lainnya adalah pesan. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui ceritanya atau melalui karyanya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu mau lanjut ke latihan. Oke, yakin tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik. Kita lanjut ke latihan. Oh ya, kalian karena kalian sudah duduk berkelompok dengan teman-temannya?
Kalian sudah duduk berkelompok yang berdasarkan hasil asesmen pertemuan sebelumnya yang audiovisual sukanya nanti kalian sudah duduk dengan teman kelompoknya, berarti 2 kelompok ini audiovisual, nanti yang kelompok sini visual. Nanti yang untuk audiovisual ibu kasih nontonkan video cerita fantasi, dan untuk yang visual ini ibu bagikan teks untuk dianalisis. Jadi ini untuk kelompok 3 ya. Kelompok 1. Kelompok 1 nanti nonton yang ini dengan teman-teman kelompoknya. Ayo menghadap ke sini diskusi. Oke, silakan duduk berhadapan untuk menonton dan membaca cerita teksnya. Nanti nonton yang ini ya. Kalian bisa putar ulang-ulang, baca ulang-ulang lagi untuk menjawab soal pertanyaan. Jadi silakan kalian nonton terus nanti menentukan unsur-unsur intrinsiknya. Kalian menentukan unsur-unsur intrinsiknya nanti. Terdengar suaranya? Ya, kalau mau nonton ulang, kalian bisa tekan lagi yang ini. Ayo belajar sendiri, coba tekan yang ini. Iya, betul. Kalau berhenti, tekan yang tanda segitiga itu saja. Supaya kalian nonton ulang. Sudah? Kalau kalian mau nonton ulang nanti, bisa lagi. Nih. Coba ketik ya, coba belajar. Iya. Jadi kalau mau putar ulang, klik saja yang itu. Mana? Ya, kalian baca dulu, nanti terus diskusikan dengan teman kelompoknya jawaban unsur-unsur intrinsiknya. Ya? Nanti tulis dulu di bukunya, nanti baru kasih pindah di kertas karton yang ibu bagikan.
Tunggu dulu selesai. Aku ingin memohon satu keinginan, kata Adi dengan penuh kekaguman. Angin berhembus lembut dan daun-daun mengalir madu. Coba matikan, ketik, coba klik itu yang lagi. Nak. Coba klik yang itu. Ini Citra, ini klik saja, klik. Sudah? Coba klik lagi yang ini tadi. Klik dulu, klik ulang. Kembali ke desanya. Dia menjadi seorang sarjana terkenal. Klik itu. Desanya menjadi lebih makmur. Oke, semua sudah dibaca dan dinonton, Nak? Sudah? Sudah. Oke, tugasnya kalian sekarang, kalian silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menentukan unsur-unsur intrinsik yang 6 tadi tuh. Tentukan dan berdasarkan dari video yang kalian nonton dan dari cerita yang kalian baca. Nanti Ibu kembali bagikan ini setiap kelompok. Ini nanti kalian tulis di sini jawabannya. Tapi sebelum kalian tulis di kertas ini, di kertas karton, kalian tulis dulu di bukunya. Untuk diskusi jawabannya supaya nanti yang pasti, yang jawaban pasti itu sudah kalian tempel di sini. Kalian bisa tulis seperti ini, Nak. Yang memanjang ke bawah. Jangan lupa tulis kelompoknya dan nama-nama anggota kelompok. Ya, tulis kelompoknya, terus nama-nama anggota kelompoknya dan di bawahnya unsur-unsur intrinsik. Oke, silahkan didiskusikan dulu, Nak. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Cari jawabannya. Kalian berdiskusi dengan teman-temannya, nanti baru menulis kalau sudah pasti jawabannya. Nanti menulis. Berdiskusi dulu. Nanti baru menulis. Ya, silahkan. Ya, diskusi dulu. Ya, silahkan didiskusikan, Nak. Itu nanti hilang. Tulis-tulis dulu jawabannya di buku catatan kalian. Baru nanti disalin di kertas karton. Ya. Tulis dulu di sini, terus nanti. Okay. Jadi semua kalian tulis dulu jawabannya di kertas catatan, terus nanti disalin di karton. Nama kelompok dan nama-nama anggota kelompoknya. Ya, tulis dulu di buku catatannya, baru nanti salin di sini. Oke? Jangan lupa kelompok dan nama kelompoknya.
Ya, nanti tulis nama kelompoknya di sini kelompok 1, terus nama-nama anggota kelompoknya. Tadi ada spidol besar bisa tulis kelompoknya di sini. Atau kasih besar supaya teman-temannya yang lain lihat, oh ini pekerjaan kelompok 1. Oke, mana? Ya, silahkan didiskusikan berdasarkan video yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, perbaiki tulisannya. Bagus, lanjutkan saja, Nak. Oke. Awas pulpen di bawahnya. Ya, kelompok, tulis kelompoknya. Tulisan yang bisa dibaca oleh teman-temannya yang lain. Ya. Ya, tulis kelompoknya. Iya, tulis kelompok. Diskusikan dulu sama temannya, Nak.
Ya, ya nanti tulis nama anggota kelompoknya, terus nanti diskusikan dulu jawabannya ya. Diskusikan dulu jawabannya, baru tulis di kertas karton. Oke. Nanti kalian bisa tulis kelompoknya sama nama anggota kelompoknya, terus setelah itu kalian salin dulu di buku catatannya nah untuk jawabannya. Setelah jawabannya sudah didiskusikan dan sudah benar, menurut kalian sudah benar, baru disalin ke kertas karton. Ya? Apa? Ya? Bisa pakai itu. Jadi ini kan sudah selesai nama anggota kelompoknya. Sekarang kalian diskusikan dulu jawabannya, unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam teks ini. Setelah kalian diskusikan, ada jawabannya, salin dulu di buku catatannya. Iya, tulis temanya apa, sama tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Makanya kalian salin dulu di buku biasa. Kalian tulis dulu di buku biasa, nanti baru disalin di kertas kartonnya. Iya, betul. Iya, gitu. Jadi nanti disalin di sini ya kalau sudah ada diskusi dengan teman kelompoknya. Oke. Ya, kalian bisa putar ulang lagi kalau masih mau nonton, lihat videonya bisa diputar ulang. Yang Ibu bagikan teks, bisa baca ulang juga teksnya untuk mencari jawaban. Apa, Nak? Berdua, bisa berdua dengan ini, berdua juga, ya. Ya, jangan terlalu banyak ke bawah, Nak. Nanti tidak muat jawabannya. Ya? Iya. Ya, jawabannya kan mulai dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Jadi kalian cari ke-6 unsur intrinsik itu. Oke? Belum.
Apa nak? Bisa juga. Kalau sudah ada jawabannya ini, tulis di sini. Terus nanti Kila salin di sini ya kalau sudah. Jadi nanti Kila lihat dari catatan yang sudah dibuat oleh teman kelompoknya, yang sudah didiskusikan. Satu orang sebaya menulis, sembari yang lainnya mendiskusikan. Oke. Yang mana nak? Mewujudkan pikiran tadi, tumpukan buku-buku besar yang berisi pengetahuan atau bahasa. Oke, sudah selesai semua di analisis, dikerja nah unsur-unsur intrinsiknya? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, silahkan mulai ditulis di kertas kartonnya, tulis sebagus mungkin, ya tulis sebagus mungkin supaya nanti teman kelompok lain yang datang melihat pekerjaannya kalian bisa mengerti apa hasil analisis dari kelompok kalian, bisa memahami jawaban kalian. Apa nak? Ya betul, kasih begitu. Sini saja. Nanti tutup. Nih. Iya, tulis ini dulu. Ingat ditulis. Nah, ini. Di situ ada unsur-unsur intrinsik dari tes cerita fantasi yang dianalisis. Jadi kalian tulis apa judul dari cerita fantasi yang kalian analisis itu. Jangan lupa tulis judulnya ya. Supaya lebih mudah dipahami oleh teman-temannya yang datang nanti berkunjung. Ya apa nak? Iya, ini kan sudah disalin nih. Kan sudah ditulis di bukunya. Yang ini, ya tulis unsur-unsur intrinsik tes cerita fantasi apa judulnya yang dinonton. Kan pohon keajaiban. Jadi tulis judulnya, terus nanti bisa buat poin-poin A, B, C sampai dengan poin E. Temanya itu apa, sampai di bagian amanat itu apa. Oke? Ya. Oke. Bisa nulis, pokoknya bisa sekreasi mungkin. Misalnya kalian buat begini, terus tulis di dalamnya temanya apa. Buat lagi lengkungan, buat kayak awan-awan, terus tulis tokoh dan penokohannya. Biar tidak berurut seperti ini. Yang penting lengkap A, B, C, D, sampai F-nya. Jadi ketika orang baca, senang juga lihat hasil presentasinya. Apa nak? Iya, betul sekali yang sudah ditulis ya. Nanti disalin di sini, jangan lupa tulis ini judulnya apa, unsur-unsur intrinsik dari tes cerita fantasi yang dianalisis. Kan ada judulnya nih. Toh? Nah, terus tulis mulai A, B, C, D, E, F yang poin tema sampai dengan amanat. Nah, untuk menulisnya bisa divariasikan berdasarkan sekreatif kelompoknya kalian. Tidak perlu berurutan dari A sampai sini. Bisa buat awan-awan seperti ini, poin A temanya. Terus awan-awan B yang jelas. Tulis A tema, B tokoh dan penokohan, dan seterusnya. Oke? Apa? Coba lihat. Yang mana? Ini ya? Sepuluh menit menulis.
mana, Nak? Coba lihat. Boleh. Apa? Boleh. Oke? Jadi ini ya, jangan lupa ini ditulis. Masih mau nonton? Ya, mulai menulis. Silakan mulai tulis, Nak. Iya, tulis yang itu yang sudah ditulis, salin ke tas karton ini. Oke, langsung saja tulis. Langsung selesaikan. Kalian tulis jangan terlalu lama. Itu ada spidol warna, bisa divariasikan. Ayo cepat, Nak. 3. Tulis 1 kali. Oke. Apa itu? Oke. Cepat ya, cepat. Oke, tulis cepat. Oke, cepat nulis, Nak. Tulis saja cepat. Cepat nulis. Tulis semua. C-nya mana? C dulu latar. Iya, coret saja sedikit situ. Buat jadi C, coret. Iya. Iya. Ayo, sudah poin keberapa? Oke. Ayo cepat-cepat nulis. D itu alur maju. Cepat menulisnya, lama sekali. Ini langsung ini saja. Oke? Ya, tulis yang itu. Oke.
Kasih cepat saja. Cepat saja menulis. Cepat menulis. Tidak apa-apa, lanjut. Kasih naik. Cepat tulis di sini, kasih besar-besar Kila. Cepat menulis Kila. Kila, kasih. Ayo tulis cepat. Kasih besar tulisannya. Mana lembaran jawabannya tadi? Ini kasih naik saja. Kasih besar tulisannya. Udah. Sudah? Apa? Oke, selesaikan saja. Oke, sampai di situ saja. Tulis. Oke, ini juga sudah. Oke, sampai di situ saja. Oke, sudah? Oke, ini sampai di sini. Oke, karena sudah, semua nanti yang pekerjaannya ini kita tempel di dinding. Kelompok 1 silakan tempel di sini, kelompok 2 silakan tempel di sini, dan kelompok 3 tempel di depan sini, nak. Oke? Jadi Ibu kasih tahu dulu, model diskusi kita nantinya itu menggunakan to stay, to stray. Tapi karena ada yang 5 orang dalam satu anggota kelompok, jadi 2 orang nanti bertugas tinggal di kelompoknya untuk menjelaskan hasil diskusinya, dan 3 anggota kelompok lainnya atau 2 anggota kelompok lainnya itu pergi berkunjung ke kelompok lain. Paham maksudnya Ibu, nak? Paham. Jadi yang pergi berkunjung itu nanti silahkan bawa buku dan pulpennya untuk mencatat apa yang didapat dari kelompok lain. Oke, silahkan kelompok 1 kita tempel di situ. Ayo tempel di situ, nak. Nanti. Apa ini nanti? Ayo tempel dulu kelompok 1. Kelompok 2 juga siap-siap untuk tempel. Ini nih, Ibu kasih terus langsung tempel. Iya, bantu temannya. Oke. Perbaiki. Ini lagi Ricardo. Iya. Ini Marsha. Kalau dia ini. Oke, kelompok 2 silakan ditempel di sana, nak. Di situ saja, oh ya, di sana. Oh ya. Ini. Terbalik kah? Oke, ini sudah? Oke. Ayo tempel juga, nak. Tempel Kila. Kila tempel di dinding situ saja. Oh ya, di sana supaya tidak di sana. Oke. Ini lagi, Farley. Atas Farley belum. Ini. Oke, sudah, silakan. Oke, setiap kelompok silahkan 2 orang pergi jaga tempatnya sana masing-masing. Setiap kelompok silahkan. Siapa yang bertugas untuk menjaga di kelompoknya? Ayo kelompok 3 siapa, nak?
Cila sama? Iya ya, Farley ya? Oh ya, oke, Farley silakan. Nah, nanti kalau yang lain ini kalian bertugas berkunjung ke kelompok yang lainnya. Oke? Kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Nanti kelompok 2 kalian 3 orang berkunjung ke kelompok 3. Kelompok 3 yang 3 orang ini berkunjung ke kelompok 1. Begitu terus berputar. Ayo silakan kita mulai. Jangan lupa bawa buku dan pulpen untuk mencatat apa nanti. Oke, silakan. Bawa. Ayo silakan. Nanti yang 2 orang ini bertugas untuk menjelaskan ke temannya apa. Oke? Oke, silakan Ricardo di kelompok sana. Ricardo sama Rosilia. Oke. Ya, Ricardo di sini, Nak. Ya. Silakan berkunjung ke sini, nanti jelaskan. Nanti kasih tahu apa judulnya. Iya. Kasih tahu Pak Diri. Kita usah mendekat. Ya, kalian diskusi. Ya. Mana yang dibaca? Ya, tulis yang didapatkan, tulis ya. Silahkan dijelaskan. Tulis ini nanti dibaca. Mana lembarannya Ricardo? Tulis. Di mana? Iya, nanti jelaskan yang ini ke teman-temannya. Jadi kalian catat apa yang penting dari kelompok ini. Terus nanti simpulkan. Nah, terus sampaikan simpulannya. Supaya kalian paham bagaimana, lihat juga hasil pekerjaan temannya yang lain, kelompok lain. Seperti itu. Oke, sudah nak? Sudah? Sekarang kalau yang dari sana pindah ke sini, ini pindah lagi. Oke, silahkan berpindah. Yang dari kelompok 1 silahkan berpindah ke kelompok 2. Bukan, kalian tetap di situ. Jelaskan lagi ke kelompok ini. Ya, Rosilia sama, ya silahkan catat di sini lagi. Kalian presentasikan lagi ke mereka nih. Apa jawabannya, hasil jawabannya kalian? Ya, catat baik-baik. Ya.
Catat. Ya, silakan. Oke, jelaskan ke temannya seperti apa. Ya. Sudah? Oke, karena kalian sudah semua sekarang kembali ke tempatnya. Karena ini sudah selesai toh. Ini kembali ke kelompok 1. Kembali ke kelompok 1, ini kembali ke kelompok 2. Terus yang di sini silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing, Nak. Nah, karena kalian yang tadi tuh anggota kelompoknya pergi berkunjung ke kelompok lain, sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompoknya kembali, buat kesimpulan dari hasil berkunjungnya kalian ke kelompok lain. Oke? Silakan buat, Nak, kesimpulannya. Jadi nanti kalian buat kesimpulan, setiap perwakilan kelompok menyampaikan simpulannya. Ya, di sini kenapa, Nak? Nah, setiap anggota kelompok nanti menyampaikan simpulannya. Oke? Ricardo semuanya? Ini. Iya. Nanti disampaikan ya, Ricardo. Atau Osilia, atau Claudia, atau Citra. Di antara kalian berempat masing-masing. Setiap satu orang saja. Ya. Sudah. Apa? Kalian diskusikan terus nanti satu orang menyampaikan hasil kesimpulannya. Oke? Ya. Ya. Iya. Oke, nanti satu orang juga nanti di sini yang sampaikan hasil simpulannya. Setelah kalian berdiskusi, silahkan diskusikan dulu, Nak. Ya. Ya, mana? Buka dulu, buka. Baca ya, baca yang ini. Tulis yang itu. Di sini. Oke, silakan ya didiskusikan. Oke, sudah didiskusikan. Oke, kita mulai dari kelompok
Kelompok 3 dulu. Silahkan buat simpulan satu orang anggota kelompoknya. Silahkan sampaikan kesimpulan berdasarkan hasil berkunjungnya kalian ke kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa? Siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Bukan. Rosilia kah? Ya. Oke, silahkan nak. Iya, yang tadi. Yang tadi tuh. Ya, silahkan. Ayo. Ayo berdiri nak. Oh, Bos ya, silahkan Bos. Bos kah yang mau sampaikan? Ya. Ya, apa? Tentang pohon keajaiban Ya, terus? yang dimana itu mengambil sebuah latar maju dan Oh, menggunakan alur maju yang didapatkan lagi. Terus apa lagi simpulannya? Oke, sudah? Dari kelompok 1, kelompok 1 mau? Ya, silahkan. Unsur indikasi adalah unsur pembangunan karya sastra dan yang terdiri tema, tokoh, dan kebutuhan latar, alur sudut pandang, dan amanat. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 2, silahkan. Sampaikan simpulannya apa, nak? Ya, silakan siapa? Oh, diri, ya. Kami menemukan banyak cerita dari jawaban unsur induksi teks cerita fantasi. Ya. Kami juga menambah ilmu baru dari jawaban kelompok lain. Oke. Jadi berdasarkan hasil kunjungannya kalian nih, kalian menemukan bahwa dari kelompok 1, 2, dan 3 kalian sudah berkunjung, maka kalian menemukan simpulannya bahwa di dalam jawab masing-masing mengerjakan setiap kelompoknya, tapi ada kemiripan dari jawaban setiap kelompoknya ya. Nah, yang di dalamnya itu setiap kelompok menjabarkan hasil analisisnya mengenai unsur intrinsik cerita fantasi yang terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, terus latar, alur, terus sudut pandang, dan amanat. Jadi karena kalian sudah kunjung nih dari kelompok lain, terus kalian juga sudah mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Dari pembelajaran kita hari ini, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ya. Atau bagaimana perasaannya kalian? Bagaimana Ibu mau mengambil simpulan? Bagaimana kesimpulannya kalian dalam pembelajaran hari ini? Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa? Siapa yang mau menyimpulkan? Bos? Oh ya, Bos lagi. Silahkan, Bos, simpulkan. Mungkin kasih besar suaranya, nak. Silahkan berdiri. Supaya teman-temannya yang lain juga bisa mendengarkan hasil jawabannya. Mendengarkan simpulannya dari teman-temannya yang lain juga bisa mendengarkan simpulan dari pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya bisa memahami unsur-unsur teks cerita fantasi, yaitu tema, tokoh, dan penokohan, latar, alur sudut pandang, dan amanat. Oke. Yang lain lagi selain Bos, ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Kelompok lain siapa? Claudia lagi? Ya, silahkan Claudia. Kasih besar suaranya Claudia kayak Bos tadi tuh. Supaya kelompok 2 sama kelompok 3 bisa mendengarkan jawabannya Claudia. Apa simpulannya, nak? Ayo berdiri, kasih besar suaranya. Ayo, nak, berdiri. Setiap kelompok membuat kelompoknya dengan memahami unsur interaksi.
Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kan tentang unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi yang terdiri atas 6 unsur. Unsur yang pertama, tema. Unsur yang kedua, tokoh dan penokohan. Unsur yang ketiga, latar. Unsur yang keempat, alur. Unsur yang kelima, sudut pandang. Unsur yang terakhir atau yang keenam, amanat. Jadi kalian sudah paham semuanya? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, karena sudah, Ibu mau minta tanggapannya kalian tentang bagaimana perasaannya kalian belajar hari ini. Tulis perasaannya kalian. Menyenangkankah? Aduh, saya kurang mengerti. Saya sudah mengerti sekali, Bu. Kalian tulis nanti di stick note ini. Terus ditempel semuanya, nanti tempel ke sini. Oke? Oke, ini mau warna apa? Ibu kasih 2 ya. Tulis yang pokoknya perasaannya kalian saja. Hah? Itulah Ini siapa lagi? Oke, ini Farley. Ini tulis perasaannya kalian di situ. Bisa pakai pulpen ataupun spidol. Kalian senang sekali kah atau bersemangat? Iya, semua. Yang sudah silakan tempel di papan tulis. Ya, tulis yang di situ, Nak. Ya. Oke, semua langsung tulis, ya. Ya, nanti bagikan lagi. Kan tulisnya perasaannya kalian saja dulu di situ. Bahagia, senang, gembira. Oke, silakan ditulis, Nak. Ini. Ini saja. Ini sama. Apa? Oh, oke, ini warna. Oke, silakan ditulis. Bagaimana perasaannya kalau sudah kita semuanya tempel di atas, Nak? Tulis. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah belajar, berdiskusi dengan teman-temannya, menonton video, membaca teks cerita. Sudah? Yang sudah silakan tempel di depan, Nak. Bagi yang sudah. Bagi yang sudah silakan tempel di papan tulis. Nesti sudah? Oke, tempel di atas kalau sudah. Ricardo sudah, semua tempel. Tulis. Bisa menyenangkan kah? Kalian bersemangat belajar, tulis begitu. Ya, tulis itu saja. Kalau dia sudah, kelompok 1 sudah selesai menulis, silakan tempel di sana, Nak. Oke, sudah. Ya, itu. Yang mana? Kenapa menulis di sini? Ini yang ditempel. Sama berarti. Tunggu.
Iya tempel yang itu. Itu bisa. Iya, tempel saja. Mana? Mari Ibu bantu tempel. Ayo semua tempel. Ayo yang lain tempel, nah, ayo yang lain tempel di sini. Oke, semua tempel. Mari nak. Oke, sudah? Oke. Ayo tempel yang itu. Tempel itu saja cepat. Oke, iya. Oke, semuanya silakan ditempel nak. Wow. Terbalik. Mana? Oke. Sudah, silahkan. Saya bahagia, saya mengerti perasaan hari ini menyenangkan. Wah, menyenangkan sampai jatuh. Janglim. Semangat belajar di hari ini, senang sekali belajar. Saya senang belajar, unsur-unsur intrinsik. Wah, semuanya gembira mengikuti pembelajaran hari ini. Iya. Jadi, gue senang sekali membaca refleksi pembelajaran kalian untuk hari ini. Karena kalian bersemangat dan senang mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Benar kalian senang? Alhamdulillah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau menyampaikan untuk pertemuan berikutnya kita masih belajar tentang teks cerita fantasi. Tapi karena hari ini sudah belajar unsur-unsur intrinsiknya, pertemuan berikutnya kita akan belajar menceritakan kembali teks cerita fantasi yang sudah dibaca. Jadi kalian pulang ke rumah ataupun di sekolah nanti jam istirahat, kalian bisa ke perpustakaan untuk mencari buku-buku cerita fantasi. Atau kalau misalnya di rumah kalian ada jaringan internet, bisa mencari di internet tentang cerita-cerita fantasi yang lain. Supaya lebih memudahkan kita untuk pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah mau berakhir. Satu orang bisa pimpin doanya nak? Siapa? Ada satu orang yang mau pimpin doa? Ya, ketua kelas? Ya, pimpin doanya dulu. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih yang Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jadi Ibu harap ingat ya, untuk pertemuan berikutnya kita belajarnya tentang menceritakan kembali teks cerita fantasi. Oke, jadi Ibu harap untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kalian tetap semangat untuk belajar. Siap? Ya. Oke, selalu semangat ya. Oke, terima kasih pembelajarannya yang sangat menyenangkan untuk hari ini. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa.